Kisah klasik Snow White kini hadir dengan wajah yang jauh berbeda dari yang biasa dikenal. Bukan lagi dongeng manis penuh keajaiban, The Death of Snow White membawa nuansa kelam dan sadis ke cerita legendaris ini. Film horor garapan The Horror Collective ini menghadirkan versi alternatif dari Putri Salju, lengkap dengan balutan darah, pengkhianatan, dan kurcaci yang berubah menjadi pembunuh mematikan. Berbeda dari versi Disney yang baru-baru ini gagal mencuri perhatian penonton di box office, The Death of Snow White justru memilih jalur ekstrim dengan mengangkat sisi gelap dari dunia fantasi. Dalam trailer perdananya, suasana hutan yang biasanya menjadi latar tenang berubah menjadi medan pertempuran. Snow White tampil dalam balutan gaun putih bernoda darah, berjalan di tengah kehancuran istana, memberikan kesan bahwa cerita ini tidak akan berakhir dengan bahagia seperti biasanya. Salah satu kejutan besar dalam versi ini adalah penggambaran para kurcaci. Biasanya mereka digambarkan sebagai sahabat setia Snow White yang lucu dan baik hati. Tapi di film ini, mereka adalah pembunuh berdarah dingin dengan kemampuan bertarung luar biasa. Mereka digambarkan sebagai pasukan pelindung Snow White yang tak segan menghabisi siapapun yang mengancam. Ratu Jahat tetap menjadi sosok antagonis utama, namun kali ini peran dan pengaruhnya terasa lebih besar dan kelam. Ada pula elemen baru yang memperdalam cerita latar Snow White, termasuk kilas balik yang memperlihatkan penderitaan keluarganya dan bagaimana nasib buruk mulai menimpanya sejak kecil. Seluruh elemen itu disusun untuk menciptakan suasana tegang dan penuh misteri. Film ini dibintangi oleh Sanae Lusis sebagai Snow White, bersama deretan aktor lainnya seperti Chelsea Edmundson, Tristan Knox, Meredith Binder, Risa May, dan Ali Chapman. The Death of Snow White diposisikan sebagai alternatif bagi penonton yang ingin menikmati kisah dongeng dengan pendekatan yang lebih dewasa dan brutal. Jika kalian mencari cerita Snow White yang jauh dari kisah putri-putrian, film ini bisa jadi pilihan menarik. Siapkan diri untuk menyaksikan sisi tergelap dari dongeng masa kecil dalam versi horor yang belum pernah ada sebelumnya. Jangan dibayangkan Snow White yang cantik dan lemah lembut. Film ini akan menampilkan sisi Snow White atau Putri Salju yang mengerikan. Pada posternya saja tampak Snow White yang mengenakan gaun putih namun berlumuran darah. Ia ditemani sahabat setianya 7 kurcaci yang siap bertarung dengan persenjataan lengkap. Pada versi ini para kurcaci berubah menjadi pasukan pembantai bertopeng misteri, lengkap dengan kapak dan kekuatan magis untuk melindungi Putri Salju dari sang Ratu Jahat. Sementara trailernya menampilkan kengeringan yang menegangkan. Berlatar belakang hutan dan kastil, banyak adegan yang seram sekaligus tegang. Trailer dibuka dengan dansa romantis bersama sang pangeran. Selanjutnya dipenuhi dengan adegan mengerikan yang cenderung sadis dan brutal. Snow White dipaksa makan apel beracun oleh Ratu Jahat atau ibu tirinya yang iri terhadap kecantikannya. Ini memang kisah balas dendam sang putri atas perlakuan ibu tirinya. Ia bersama 7 kurcaci harus melawan pasukan kerajaan dari ibu tiri. Banyak adegan pertarungan yang menggunakan pedang, pohon yang tiba-tiba bergerak untuk menjepit serta adegan serem lainnya. Film The Death of Snow White juga menampilkan masa sang putri yang menghadapi kesengsaraan dan penderitaan. Melihat trailernya, dipastikan film ini bukan untuk anak-anak ya, karena menunjukkan adegan mengerikan yang penuh kekerasan. Snow White versi horor ini sudah tayang di Amerika Serikat pada tanggal 2 Mei tahun 2022 dan belum terkonfirmasi kapan bertayang Snow White tayang di Indonesia. Snow White merupakan kisah yang dikarang oleh Grimm bersaudara yang konon juga diadaptasi dari cerita rakyat Spanyol. Bahkan ada yang menyebut ini adalah kisah nyata Margarete von Waldeck, putri dari Raja Philip. Tahun 1937, The Walt Disney Company merilis Snow White and Seven Dwarfs sebagai film animasi panjang pertamanya. Film itu sukses dan meraih penghargaan khusus pada Academy Award ke-11. Januari lalu dirilis Snow White versi live action yang dibintangi Rachel Zegler dan Gal Gadot. Sayang versi live action itu flop alias gagal total.
Snow White dihadang banyak kontroversi jelang perilisannya, terutama seputar sudut pandang berlawanan dua aktris utamanya yang secara kebetulan melahirkan situasi kontroversi. Namun, Snow White kembali memperlihatkan upaya Disney memodernisasi formula klasik mereka. Secara garis besar, alur dalam naskah buatan Erin Cressida Wilson masih mengikuti pakem versi animasinya. Snow White yang diperankan oleh Rachel Zegler adalah putri kerajaan yang terbuang dan dipaksa menjadi pembantu, sementara Evil Queen yang diperankan oleh Gal Gadot menancapkan kuasanya yang membawa penderitaan bagi rakyat. Nantinya Snow White bakal kabur, bertemu 7 kurcaci, mati suri akibat apel beracun Evil Queen, sebelum bangkit kembali berkat ciuman sang cinta sejati. Pola alurnya serupa, namun tidak dengan penggambaran si tokoh utama. Snow White bukan lagi gadis naif yang mudah luluh oleh rasa takut. Lihat saja reka ulang terhadap sekuen ikonik kala sang putri tersesat di hutan. Snow White memang ketakutan sebagaimana wajarnya manusia, namun ia nampak berjuang menekan segala bentuk kelemahan. Zegler pun bermain tanpa celah sebagai Snow White, dengan selalu bersinar terang di tiap kemunculannya. Nomor musikal Whistle While You Work mungkin salah satu puncak kinerja, di mana Zegler berhasil memadukan nyanyian indah dengan variasi gestur serta penggunaan ekspresi mikro. Begitu berlawanan bila dibanding Gal Gadot yang bahkan masih kesulitan memamerkan ekspresi makro secara natural. Gaun-gaun cantik yang dikenakan tak kuasa menutupi segala keburukannya. Biarpun kini tampil tangguh, bukan berarti sang putri enggan jatuh cinta. Tapi bukan kepada pangeran tanpa nama yang diam-diam menguntit gadis di bawah umur, melainkan pemberontak bernama Jonathan. Romansa keduanya masih terkesan serba instan, tapi setidaknya lebih mudah dipercaya dan membumi ketimbang percintaan Snow White di animasi aslinya. Pada dasarnya Snow White adalah suguhan lemah, dengan alur yang seolah digulirkan sebagai cara menghabiskan durasi. Kebodohan kadang kala muncul di sepanjang 109 menit durasinya. Misal saat di babak ketiga, para rakyat yang konon mulai melupakan eksistensi Snow White karena sang putri telah bertahun-tahun lenyap dari hadapan publik, dapat dengan mudah berbaris di belakangnya guna menentang Evil Queen tanpa perlu mendengar bujukan atau seruan perlawanan. Tapi yang paling bertanggung jawab meruntuhkan kualitas Snow White adalah pengarahan Mark Webb. Dipersenjatai deretan lagu catchy tak lantas membuat sang sutradara sanggup memunculkan nuansa magis di tiap nomor musikalnya, yang mayoritas berakhir minim kreativitas. Tidak ada keajaiban. Webb sempat berusaha mengolah imajinasinya, yakni pada momen ikonik saat Snow White berlarian di tengah hutan. Di situ Webb membuat pepohonan yang menyulut rasa takut sang putri nampak seperti monster sungguhan, sehingga luput menekankan bahwa peristiwa itu menyimbolkan keterkejutan Snow White yang untuk kali pertama setelah sekian lama menginjakkan kaki di alam liar. Mungkin Webb memang tidak pernah menyukai cerita Putri Salju.